Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Akyas. Di sini saya membuat video tentang materi graf, definisi graf, dan istilah-istilah dalam graf. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Baik, kita langsung mulai saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang graf. Lalu ada definisi graf dan juga ada istilah-istilah di dalam graf. Next. Apa sih graf itu? Graf adalah pasangan himpunan Pi dan E, di mana Pi adalah himpunan tidak kosong dari vertex atau simpul, dan E adalah himpunan edges atau sisi yang menghubungkan sepasang simpul atau dapat ditulis dengan notasi G. G itu adalah graf dan sama dengan Pi atau E. Next. Nah, di sini saya ada contoh tentang graf. Jadi yang dimaksud vertex ialah P1. P1 termasuk vertex atau simpul. Lalu ada P2, P3, P4, dan P5. Lalu apa yang dimaksud dengan edges atau sisi? Yang dimaksud sisi ini P1 nyambung ke P2, lalu P2 ke P5, P5 ke P5, P4 ke P5, dan P4 ke P5. Nah, saya ulangi lagi. Bentar, saya akan menghapus terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud dengan simpul ini simpul. Lalu ada berapa sih simpulnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang dimaksud dengan sisi atau edges ini nih. Ini yang nyambung P1 ke P2, dari P2 ke P5, P5 ke P5 juga, lalu dari P4 ke P5, dan juga sebaliknya P4 ke P5 juga. Next, ini ada penjelasan. Yang pertama, vertex U dan P adalah n vertex dari edge U dan P. Yang kedua, edges yang memiliki n vertex yang sama adalah edge yang paralel. Lalu yang ketiga, sebuah edge P dan P adalah loop atau perulangan. Graf yang keempat, graf sederhana atau simple graph tidak memiliki paralel atau paralel edge atau loop atau perulangan. Lalu ada graf yang tidak memiliki edge adalah graf kosong atau empty graph. Lalu graf yang tidak memiliki vertex adalah graf nol. Jadi graf yang tidak memiliki vertex disebut juga graf nol atau null graph. Lalu ada graf yang memiliki satu vertex adalah graf trivial. Juga ada edge dikatakan adjacent jika edge memiliki n vertex yang sama. Lalu vertex U dan P dikatakan adjacent jika dihubungkan dengan sebuah edge.
derajat degree dari vertex I dinotasikan dengan D vertex adalah banyaknya edge yang memiliki n vertex I. Lalu ada derajat dari sebuah loop atau perulangan dengan vertex I adalah 2. Lalu ada pen dan vertex adalah vertex yang memiliki degree 1. Lalu edge yang n vertexnya berupa pendant vertex disebut pendant edge. Lalu ada vertex dengan degree 0 adalah isolated vertex. Lalu ada order adalah banyaknya vertex dalam suatu graph. Jadi disebut order yaitu banyaknya vertex dalam suatu graph. Lalu ada ukuran atau size adalah banyaknya edge dalam suatu graph. Nah, ini contoh derajat degree. Notasinya ini notasi derajat degree. D dan Pi disebut derajat dari vertex I. Derajat minimum dari graf G. Lalu ada derajat maksimum dari graf G. Nah, ini teorema satunya. Teorema 1. Jadi graf G atau graf sama dengan vertex atau vertex dan edge, di mana vertex 1 bla 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 dengan vertex n dan edge sama dengan edge 1 bla 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 edge m. Nah, ini rumusnya. Graf lengkap. Lalu ada graf lengkap. Yang pertama, simple graph yang membuat setiap kemungkinan edges dari seluruh vertex. Yang kedua adalah graf lengkap dengan n vertex dinotasikan dengan Kn. Dan ini contohnya graf lengkap dengan simpul 1, simpul 2, ini simpul 3, simpul 4. Next. Lalu ada subgraph. Yang dimaksud subgraph, misalkan G atau graf dari vertex dan edge adalah sebuah graf 1 dan vertex 1, edge 1 adalah subgraf dari G jika P1 dan P dan E1 lebih dari E. Jadi ini keterangannya dan ini contohnya. Dan juga ada spanning subgraph. Graph adalah spanning subgraph dari G atau graph jika vertex graph sama dengan vertex graph. Ini contoh subgraph, spanning subgraph. Next. Keterhubungan atau connection. Yang pertama ada walk. Apa itu? Yaitu barisan vertex dan edge. Yang kedua ada trail, yaitu walk dengan edge yang berbeda. Yang ketiga ada path, yaitu walk dengan vertex yang berbeda. Yang keempat ada cycle atau circuit, yaitu trail tertutup dengan derajat setiap simpul sama dengan 2.
Lalu yang kelima, jika vertex 1 disebut simpul awal, vertex N disebut simpul akhir. Sebuah walk disebut tertutup bila vertex 1 sama dengan vertex N adalah hal lain walk disebut terbuka yang menghubungkan vertex 1 dan vertex N. Lalu yang terakhir, path pasti trail, sedangkan trail belum tentu path. Lalu ada walk terbuka. Ini contoh dari walk terbuka, yaitu P2 E7, lalu P5 E8, P5 E6, P4 E5 ke P4, E3, P4. Lalu walk tertutup P4, lalu E5 P4, E3, P3, E2, P2, E7, P5, E6, dan P4. Lalu trail P1, E8, P5, E9, P1, E1, P2, E7, P5, E6, P4, E4, lalu P4. Patch. Di patch ada P2, E7, P5, E6, P4, E3, dan P3. Lalu sirkuit P2, E7, P5, E6, P4, E3, P3, E2, P2. Ya, baik. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua. Thanks you for watching.